Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Kamis 31 Oktober kemarin. Putusan ini menjadi momen penting bagi buruh dan serikat pekerja yang selama ini menganggap undang-undang tersebut merugikan hak-hak mereka. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Kamis 31 Oktober kemarin. Putusan ini menjadi momen penting bagi buruh dan serikat pekerja yang selama ini menganggap undang-undang tersebut merugikan hak-hak mereka. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan perkara mengatakan dan ia mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pernyataan tersebut langsung disambut dengan sorakan dan perayaan dari ribuan buruh yang berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan semangat pejuang ini menunjukkan betapa pentingnya keputusan Mahkamah Konstitusi bagi komunitas pekerja Indonesia. Para demonstran yang terdiri dari anggota partai buruh dan serikat pekerja lainnya merayakan putusan ini dengan sujud syukur, menandakan harapan baru untuk perlindungan hak-hak mereka. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan dan mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pasal yang diubah mencakup ketentuan tentang tenaga kerja asing, pengupahan, perjanjian kerja, dan hak-hak pekerja. Misalnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa pemerintah pusat dalam pasal 42 ayat 1 harus dimaknai sebagai menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Selain itu, beberapa pasal terkait pengupahan juga diperjelas di mana Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dalam menetapkan kebijakan pengupahan, serta mengharuskan adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam penetapan upah di atas upah minimum. Keputusan ini juga menyentuh isu jangka waktu perjanjian kerja dan hak-hak pekerja, termasuk ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang harus mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemenangan ini bukan hanya sebagai para pemohon uji materi, tapi juga menandai langkah signifikan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Banyak pihak berharap bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi dasar bagi perubahan yang lebih baik dalam kebijakan ketenaga kerjaan dan perlindungan buruh di tanah air. Mengucapkan terima kasih kepada 9 hakim pemberat. Putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan marwah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun, dan hari ini hampir 70% gugatan kami dimenangkan. Soal upah, soal outsourcing, soal tenaga kerja asing, kembalinya upah sektoral, ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia. Terima kasih kepada Pak Lisio Sigit Prabowo, terima kasih luar biasa dari buruh Indonesia. Kemenangan ini kemenangan untuk buruh Indonesia, bukan hanya KSPI, bukan hanya KSPSI, tapi seluruh konfederasi. Seluruh federasi, walaupun mereka tidak ikut menggugat, tapi perjuangan ini kita persembahkan buat seluruh buruh Indonesia. Di tengah harapan baru ini, masyarakat dan berbagai elemen terkait diharapkan dapat terus mengawasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi agar hak-hak buruh tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari tim liputan BITV melaporkan.